1.600-an kamar standby ataupun disediakan oleh pihak Wisma Atlet. Nantinya apabila memang 31 Desember tutup operasi RSDC Wisma Atlet, skemanya untuk dapat dirawat inap di RSDC akan seperti apa? Apakah memang ada yang berubah, Pak Heri? Ya, saya sedikit koreksi ya, bukan 1.650 kamar, tetapi tempat tidur maksud saya. Tadi saya koreksi. Nah, Oke, baik. bagaimana perawatannya? Tentu saja perawatannya tetap bisa dilakukan di sana ya, karena memang secara regulasi situasi pandemi ini masih dalam situasi kedaruratan. Jadi semuanya masih bisa ditanggung oleh pemerintah. Tentu saja dengan skema BPJS ya, standar BPJS. Jadi masyarakat juga tidak perlu khawatir bahwa mereka tidak bisa mencari fasilitas perawatan, karena selain di Wisma Atlet, sebenarnya di daerah maupun di Jakarta ini juga tersedia rumah sakit rujukan yang memang mereka bisa melayani pasien COVID jika memerlukan perawatan lebih lanjut. Oke, baik. Pak Heri, ini masih masalah prosedur apabila memang dari rumah sakit sudah dirujuk ke RSDC, lalu dari RSDC juga dirujuk lagi ke rumah sakit lainnya, prosedurnya seperti apa nanti? Ya, jadi selama ini memang rumah sakit rujukan itu tidak cuma RSDC ya Mas Bram, jadi ada rumah sakit daerah itu yang mereka juga statusnya sebagai rumah sakit rujukan. Jadi prosedurnya tetap sama, jika memang memerlukan perawatan, mereka bisa mendapatkan perawatan di Wisma Atlet, di rumah sakit darurat maupun di rumah sakit daerah yang memang menerima atau bertindak sebagai rumah sakit rujukan. Seperti di Rumah Sakit Pasar Minggu misalnya, tentu saja itu bisa tetap dilakukan seperti halnya normal, sambil kemudian kita lihat situasi, kita berharap situasinya membaik, sehingga kita bisa mulai melakukan transisi menuju endemi, sambil terus memperingatkan kewaspadaan masyarakat untuk tetap patuh dan disiplin dengan protokol kesehatan. Oke, untuk antisipasinya peningkatannya sebetulnya Anda memperkirakan ada peningkatan berapa persen sih kalau dibandingkan untuk angka yang saat ini, Pak Heri? Ya, pemerintah sebenarnya punya beberapa skenario ya, baik yang konservatif maupun progresif. Saya tidak bisa sampaikan secara detailnya, tetapi sejauh ini memang dengan ketersediaan fasilitas kesehatan yang ada sekarang, rasanya sih jika terjadi lonjakan pasca Nataru ini masih bisa diantisipasi. Tapi juga perlu juga diingat Mas Bram bahwa sebagian besar sekarang varian baru yang menghinggapi masyarakat ini memberikan gejala yang sangat ringan, sehingga sebagian besar masyarakat yang tertular itu tidak memerlukan perawatan di rumah sakit. Tentu saja kita bersyukur dengan situasi sekarang, ini menunjukkan bahwa imunitas masyarakat Indonesia itu masih cukup tinggi. Kalau berdasarkan survei serologi bulan Juli 2022, ada 98% masyarakat Indonesia itu sudah memiliki kekebalan terhadap COVID-19. Nanti bulan Januari, Kementerian Kesehatan akan melakukan kembali serosurvei untuk memastikan situasi imunitas masyarakat Indonesia itu sekuat apa, yang kemudian menjadi dasar bagaimana kita mengantisipasi pandemi COVID ini di masa yang akan datang.